hotel ini secara harafiah ya ini mulai dibangun tahun 2013, tetapi baru selesai kira-kira di akhir tahun 2016, dan 1 Januari 2017 itu kita buka secara resmi gitu ya. Awal konsep hotel ini berdiri memang lebih menonjolkan kepada sisi eksterior, di mana fisiknya lebih banyak kombinasi antara kayu dan modern touch gitu ya. Tetapi karena visi misi kedepannya hotel ini tidak hanya sekedar bisnis, akhirnya tahun 2018 tuh kita ketemu dengan Shining Blue. Shining Blue, kita ngobrol sama tim Shining Blue, dan ternyata visi misi Shining Blue itu sama dengan apa yang pengen kita lakukan ke depan gitu. Sebuah industri pariwisata sebenarnya semata-mata harusnya tidak hanya bekerja dan berpatokan kepada sisi bisnis. Tapi dengan Shining Blue kita punya visi kemiripan bahwa lingkungan juga perlu kita jaga gitu ya. Beberapa program CSR juga sudah kita banyak lakukan tuh. Kita bekerja sama dengan desa tentang penanaman pohon palem, penanaman pohon mangrove, dan itu rutin kita lakukan tiap tahun. Juga dengan beberapa NGO ya. Kami waktu itu sudah bekerja sama dengan beberapa NGO dari Australia, dari Irlandia. Kita lakukan kegiatan bersih-bersih pantai, terus kemudian beach cleaning, penanaman pohon kelapa, dan ini terus akan kita upayakan terus-menerus. Tentu saja gitu ya, sebagai salah satu hotel yang memang punya visi sustainable tourism, disability program itu juga menjadi concern kita gitu ya. Kita juga sediakan toilet-toilet khusus untuk disabled persons, kamar khusus buat disabled person gitu. Ramp juga kita buat cukup friendly dengan mereka, kita bikinkan railing gitu. Kami juga sudah lakukan kerjasama dengan disable group dari Klungkung gitu ya, di mana mereka para disable yang sudah punya kemampuan untuk melakukan aktivitas budaya kita pamerkan di hotel kita dalam kegiatan tahunan. Untuk penggunaan air juga kita sudah menggunakan sistem reverse osmosis, di mana dengan menggunakan sistem ini jauh sekali penghematan air yang bisa kita lakukan gitu ya. Terutama program-program penghematan air. Salah satu yang kita lakukan adalah dengan menggunakan satu pompa yang airnya itu kita recycle terus, kemudian kita dari backwash kita naikkan lagi dan tidak buang-buang air gitu ya. Tetapi dalam proses filterisasinya sudah sangat baik gitu ya, dan kita lakukan itu. Termasuk yang penghematan air, penghematan energi juga terus kita lakukan edukasi terus-menerus kepada karyawan, kepada tamu gitu ya. Dengan meletakkan beberapa signage di kamar tentang penghematan energi. Juga beberapa hal yang berhubungan dengan plastik hampir sama sekali sudah kita tidak gunakan itu di kamar. Semuanya sudah kita eliminasi sama sekali. Dalam satu hari mungkin bisa sekitar 300 atau 400 botol plastik kita kumpulkan gitu ya. Namun setelah kita ganti dengan dispenser, penggunaan sampah plastiknya berkurang, tapi juga dari sisi finansialnya juga kita jauh lebih beruntung gitu ya. Termasuk kos untuk pengumpulan sampahnya juga akan semakin berkurang. Bali ini 90% kan memang dari pariwisata ya hidupnya ya. Secara bisnis, secara kehidupan memang sebelum pandemi ini kita mencapai satu ketingkatan kepuasan yang sangat baik gitu. Namun setelah pandemi
bencana mulai deh tuh, ya kan? Ekonomi ya boleh dibilang turun sangat tajam gitu ya. Beberapa sektor pariwisata di Bali betul-betul drop gitu ya. Tentu saja risiko yang kami hadapi ya beberapa staf itu harus dirumahkan gitu kan. Bahkan dalam 1-2 bulan pertama itu kita sempat istirahat dulu gitu ya untuk mempersiapkan reopening gitu ya. Kalau terhadap tamu-tamu yang datang tentu harus sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pada saat mereka masuk harus dites suhunya. Terus kemudian di dalam kamar pun sudah kita sediakan masker buat para tamu gitu ya. Jadi otomatis pencegahan awal protokol kesehatan itu sudah kita implementasikan. Bahkan sampai ke proses registrasi pun mereka harus bisa membuktikan bahwa mereka betul-betul sangat sehat pada saat berada di hotel kami. Mengenai protokol new normal, kita sudah disertifikasi oleh Pemda gitu ya, dan alhamdulillahnya ini lulus dengan angka yang bagus gitu ya, sangat memuaskan. Dan SOP-nya terus kami jalankan gitu. Kita pasang sanitizer di mana-mana, tempat cuci tangan di mana-mana, signage tentang penggunaan masker juga terus kita gaungkan. Protokol kesehatan itu terus kita gaungkan dan sudah disertifikasi oleh pemerintah. Harapan saya sih begitu pandemi ini berakhir kita bisa siap lagi menghadapi kedatangan turis mancanegara gitu ya, karena memang sebelum pandemi kan hotel kami 90% bahkan 95% itu isinya adalah turis-turis mancanegara. Tapi ya setelah pandemi ini mau nggak mau kita harus mengadjust gitu ya bisnisnya dengan menerima tamu-tamu domestik dan tamu-tamu lokal gitu.